Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11A Farmasi ingin menampilkan video tentang kajian rutinan di Desa A pada bulan Ramadan dengan tema bertaubat jalan tenang menuju pulang. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aisyah Tonjini Ilman Nafiah sebagai pemilik acara beserta keluarga. Yang saya hormati teman-temanku semua yang telah hadir pada kajian hari ini. Marilah kita hantarkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara kajian rutin Ramadan pada hari ini. Salawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengikuti kajian rutin bulan Ramadan ini menjadikan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya Elva Zaratushita sebagai pembawa acara akan menyampaikan runtutan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan. Acara yang ketiga yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Maya Wulan Mardani. Acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah Al-Fatihah. Semoga acara pada hari ini cepat dan lancar dari awal hingga akhir diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Aisyah Tonjini Ilman Nafiah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Maya Wulan Mardani dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka menuntut ilmu dalam kajian rutinan pada bulan Ramadan. Sebagai pemilik acara, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sungguh sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi kami melihat antusiasme yang begitu besar untuk bersama-sama datang di majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustazah Maya Wulan Mardani yang telah meluangkan waktu berharga beliau untuk datang di tengah-tengah kita dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Kita berkumpul di sini bukan untuk mengisi waktu, namun untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita, memperdalam pemahaman agama, dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hidup melalui cahaya ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Maya Wulan Mardani. Tema kajian kita kali ini adalah bertaubat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tema ini dapat kita pelajari dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat menyadari sebagai pemilik acara bahwa ada banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam penyambutan dan penyediaan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.
Akhir kata, marilah kita niatkan kehadiran kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak dan catat setiap ilmu yang disampaikan serta bertekad untuk mengamalkannya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menjadi amal jariah serta pemberat timbangan kebaikan bagi kita semua di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustadzah Maya Wulanwardani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada bulan Ramadan ini di kajian bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Ibu Aisyatun Zidni Ilmanafi'ah. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'id, dan kembali lagi kepada kita selaku para umatnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bertaubat, jalan tenang menuju pulang. Nah, jadi para jemaah-jemaahku, definisi taubat menurut kalian itu apa? Apakah hanya sekedar niat? Apakah hanya sekedar sholat taubat? Apakah hanya sekedar puasa? Apakah hanya sekedar menjauhkan diri dari maksiat selama beberapa waktu saja? Nah, jadi definisi taubat itu adalah kembali lagi di jalan Allah dengan melepaskan hati yang ingin terus-menerus melakukan maksiat dan menjalankan perintah Allah secara taat dan benar. Allah pernah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, ayat tersebut memiliki arti yaitu, dan bertaubatlah kalian semua wahai para orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Pernah pada suatu hari seorang hamba telah berbuat dosa, lalu dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian hamba itu berbuat lagi dosa, lalu berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai ya Allah, ampunilah dosaku, sungguh aku tak benar-benar ingin melakukannya. Lalu Allah berfirman lagi, hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Lalu untuk ketiga kalinya Allah berfirman, berbuatlah sesukamu selama engkau masih ingin bertaubat, sungguh aku telah mengampunimu. Nah, hadis ini saya kutip dari hadis qudsi dari Abu Hurairah. Hadis ini bukan semata-mata izin untuk kita berbuat maksiat, melainkan penegasan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa. Entah itu seberapa banyak dosa kalian, seberapa besar dosa kalian, Allah tetap akan mengampuninya. Dan ada sumber lain juga dari Al-Baqarah ayat 202 yang berbunyi yang berartikan, dan Allah akan memaafkan segala dosa yang kalian perbuat. Nah, misal kamu itu mencontek, kita kan sebagai pelajar tentu kita pernah mencontek. Nah, di saat kalian mencontek, entah itu membawa catatan, entah itu membawa coretan, entah itu noleh kanan ke kiri, entah itu menanyakan jawaban kepada teman kalian, terus tiba-tiba hati nurani kalian itu berkata, wah aku salah nih, aku sudah berbohong gitu. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah. Penjelasannya ada di surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang memiliki arti yaitu, dan orang-orang yang berjihad untuk keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, di saat kita bertaubat, kita pasti serius ingin mengambil jalan yang benar, ingin belajar agama, ingin bertanya sana sini kepada ustadz, guru, orang tua, atau orang-orang yang sekitar yang paham agama. Nah, itulah orang yang akan ditunjukkan Allah jalan terbaik menujunya. Nah, jalannya itu pun bermacam-macam. Contohnya, tiba-tiba kita mendapat rezeki nomplok, tiba-tiba kita pergi umroh secara mendadak, tiba-tiba kita itu impian kita dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun yang lalu kita tercapai. Nah, jadi Allah itu memberikan kita ketenangan hati terlebih dahulu, bukan dunia. Nah, sadarilah getaran penyesalan dan rasa bersalah yang muncul dari hati kita setelah kita berbuat dosa atau maksiat bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan, yaitu kesadaran itu adalah pengantar taubat yang datang karena kasih sayang Allah kepada umatnya untuk tidak tersesat, untuk tidak mau umatnya tersesat lagi. Nah, ada yang bertanya juga, yaitu saya pengen taubat tapi iman saya naik turun. Nah, kadang taubat, kadang itu berbuat maksiat. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan, bukan? Nah, iman naik turun itu wajar karena kita juga manusia, kita mempunyai kita itu tidak sempurna dan kita juga pada berbuat salah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dari hadis Al-Bukhari kitab 1, di mana jika kalian ingin iman kalian naik, itu ya dengan cara mengerjakan banyak ketaatan. Nah, ketaatan itu buah dari amal soleh. Nah, apa contoh amal soleh? Contoh sederhananya yaitu sholat 5 waktu, mengaji, bersolawat, sholat sunnah, berpuasa, infak, dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk amal soleh. Nah, jika waktu kalian buang-buang untuk nongkrong dengan teman sampai larut malam, untuk scroll media sosial, nah kurangi waktu itu dan menggantilah kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Contohnya, kalian mengikuti majelis pengajian, kalian menonton dakwah-dakwah yang ada di internet. Nah, jika kalian malas, saya malas untuk pergi ke majelis, saya malas untuk ke masjid. Nah, kalian bisa menggunakan internet karena di YouTube sudah banyak video-video tentang dakwah ya. Jadi itu bukan alasan kalian untuk tidak bertaubat. Nah, jadi awalnya itu kita pasti merasa malu kayak ngapain coba kita ikut majelisan kayak gini, alay gini. Tapi lama kelamaan jika kita paksakan, jika kita terbiasa, maka kita ya udah begitu, ya udah rasanya biasa saja. Terus kalau umpamanya sudah terbiasa, biasanya itu jika kita meninggalkan salah satu amal soleh seperti contoh kecilnya kita tidak mengaji 1 hari, itu kita tuh akan menyesal kayak, ya Allah, kenapa tadi gak ngaji ya, kenapa kok aku malah main HP, scroll TikTok, scroll IG dan lain sebagainya, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita itu masih malas untuk melakukan amal soleh dan ingin terus berbuat maksiat? Maka solusi satu-satunya yaitu bayangkan jika kalian diwafatkan pada detik itu juga. Bayangkan saja kalian diwafatkan pada saat kalian berbuat maksiat. Pastinya kalian akan takut, pastinya kalian akan kepikir, wah bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nanti saya menebus dosa-dosa saya kalau saya sudah meninggal, bagaimana cara saya untuk bisa masuk surga. Nah,
Maka dari itu paksakanlah kalian untuk bertaubat. Tapi jika diri kalian itu masih terus ingin berbuat maksiat, maka itu adalah salah satu solusinya, satu-satunya solusi, bukan salah satu, untuk membayangkan jika kita diwafatkan pada detik itu juga. Nah, jika kalian bertobat, kalian itu jangan memikirkan seberapa pendosa kalian, seberapa besar dosa kalian, tapi pikirkanlah untuk bersungguh-sungguh kepada Allah bahwa kalian ini bertaubat. Insya Allah tobat kalian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Tidak peduli level dosa kita itu di mana, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Dan jangan pernah biarkan rasa malu dan putus asa mengalahkan harapan kita kepadanya. Segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan amal soleh, dan mohonlah agar kita diwafatkan dalam keadaan bertaubat dan suci tentunya. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tanpa ada halangan, tanpa ada kesulitan tentunya. Dan kita akan dan berharapnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Nailul Munasal Sabila. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang mulia, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan, hingga kami dapat berkumpul, belajar, dan menambah ilmu dalam majelis-Mu yang penuh rahmat ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman dan ketakwaan kami kepadamu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami di bulan suci ini. Terimalah amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, tilawah kami, dan seluruh amal kebaikan kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, penuh iman, dan dalam ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup kajian rutin bulan Ramadan ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih karena sudah menghadiri acara kajian hari ini. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.